Na'amul qismu tsalits. Sampai kita di dalam bagian yang ketiga dari 3 bagian yang menyebabkan seseorang jatuh di dalam kekufuran. Diawali dari pertama al-i'tiqadat, dari segi keyakinan. Meyakini ada Tuhan selain Allah. Itu menyebabkan kekufuran. Yang kedua, al-fi'lu, dari segi kelakuan. Salah satu contohnya yaitu sujud kepada patung. Tidak boleh. Hakadha. Sekarang bagian yang ketiga. Setelah keyakinan, kelakuan, yang ketiga al-aqwal, dari segi perkataan. Wahiyya katsiratun jiddan la tanhasir. Lah, perkataan ini banyak banget, tidak terhitung. Dari segi perkataan banyak yang menyebabkan jatuh di dalam kekufuran. Bahaya. Omongan ini bahaya. Al-bala muwakkalun bil mantiq. Bala itu diwakili dari ucapan. Kadang seseorang mendapatkan bala gara-gara ucapannya dia, gara-gara ucapan dia sendiri. Al-kalam nisfud du'a. Omongan ini sebagian dari doa. Makanya hati-hati sama anak, sama siapa aja wis. Hati-hati. Diomongin baik, maka insya Allah akan menjadi baik. Makanya kalau bicara, jangan bicara kecuali sesuatu yang baik. Mimpi, ada orang nanya tentang mimpi, jawab dulu, baik insya Allah. Apa artinya? Artinya baik. Artinya suruh hati-hati. Artinya suruh tambah rajin lagi sholat 5 waktunya. Maksud lebih rajin, lebih khusyuk lagi, dijaga sholatnya. Kadang kayak gitu. Yang ketiga dari hal yang menyebabkan jatuh di dalam kekufuran dari segi perkataan, al-aqwal. Minha, diantaranya yang banyak itu an yaqula li muslim ya kafir. Termasuk dari yang mengkufurkan, menjatuhkan seseorang di dalam kekufuran, an yaqula, kalau dia berkata li muslimin, kepada orang muslim yang lain, ya kafir, wahai kafir. Baginda Nabi pernah bersabda, man qala li akhihil muslim ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang berkata kepada saudaranya, hei kafir, maka harus menanggung dengan kekufuran itu salah satunya. Kalau berani ngomong kafir sama orang Islam yang lain, maka harus nanggung kekufuran tersebut salah satu. Kalau yang diomongin memang kafir, ya selesai. Takutnya yang dibilang kafir ternyata dia tidak kafir. Maka gimana? Otomatis kekufuran tersebut balik kepada yang bicara. Makanya jangan sembarangan ngomong kafir sama orang Islam cuma gara-gara ziarah kubur langsung haram, kafir. Loh, jangan sembarangan mujazafah bitakfir. Gampang untuk mengucapkan kafir kepada orang. Jangan berani. Takutnya dia ternyata tidak termasuk golongan orang kafir, maka yang bicara harus menanggung kekufuran, balik kepada dia. Ya kafir, wahai kafir, au ya Yahudi, wahai orang Yahudi. Tidak boleh buat mainan.
Au ya Nasrani, wahai orang Nasrani, orang Kristen. Loh, temannya Islam dibilang, tan Kristen, sini, boh. Dikira mainan. Jangan main pakai kalimat seperti itu, karena menjatuhkan di dalam kekufuran. Atau ya adimuddin, wahai orang yang tidak punya agama, ateis, yang tidak percaya sama Allah. Boh, dibilang kayak gitu temennya. Kalau dia tidak percaya, selesai memang dia. Tapi kalau tidak seperti itu, maka kekufuran itu balik kepada yang bicara. Muridan bidzalik, dengan keinginan, dengan ucapan tersebut, annalladzi alaihil mukhatab minad-din kufrun, bahwasanya orang yang diajak bicara dari agama, dari segi agama dia kafir, atau Yahudi, atau Nasrani, atau dia tidak punya agama. Hakadha. Kalau bilang kafir, kafir, maksudnya kafir itu orang yang memang kafir dari segi agama. Artinya dia, dia tidak ngaku keberadaan Allah, ragu akan keberadaannya Allah, tidak percaya akan keesaannya Allah, kan kafir kalau niat seperti itu. Tapi kafir itu ada yang nomor 2. Ada seseorang atau kelakuan yang dinamakan kufrun nikmah, mengkufuri nikmat. Kufur nikmah, mengkufuri nikmat. Kalau orang dikasih kenikmatan, terus kenikmatan tersebut tidak dipakai di jalan yang diridhoi sama Allah, namanya kufur dikasih mata yang sehat, loh, tidak dipakai untuk yang baik-baik, malah ngelihat sesuatu yang haram, namanya kufur nikmat. Dikasih mulut sehat, tak perot, loh, bukannya buat zikir, malah buat ngejek temennya. Dah, ini namanya kufur nikmat. Kata tidur. Onda, jangan terlalu nunduk, tak kelihatan. Banyak dikasih tangan yang sehat, kalau tak kena stroke, lo malah gengkuk, suka nyongkot kaki temennya. Bah, ini namanya kufur nikmat. Tidak menggunakan kenikmatan di dalam sesuatu yang diridhoi sama Allah, maka orang tersebut namanya kufur Lah, kalau ketika ngucapin ya kafir itu maksudnya kufur nikmat, karena sudah jelas-jelas orangnya sudah dikasih kenikmatan sama Allah, dikasih tangan sehat, malah dibuat maksiat, buat mukul orang. Dikasih otot yang hebat sama Allah, dikasih badan yang besar sama Allah, lo buat nakut-nakutin temennya malah. Ini namanya kufur nikmat. Dikasih harta sama Allah, lo hartanya bukan dibuat kebaikan, malah buat ngonceng orkesan, namanya kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat akan dicabut kenikmatannya oleh Allah. Untung kalau dicabut, apalagi cepat dicabut, cepat selesai, cepat berhenti dosanya. Yang takut itu kalau tidak cepat dicabut, malah dikasih tambah banyak sama Allah hartanya. Kalau bahasa Maduranya esolak, esolak, malah dikasih sama Allah. Dikasih harta yang banyak, dia coba tidak sholat, akhirnya lupa sama sholat. Tidak ada urusan, tidak apa-apa, tambah sokir ya. Lo tambah tidak sholat, malah tambah maksiat. Biasanya ngundang majelis, tidak ngundang majelis. Biasanya tidak pernah ngundang orkesan, lo pas ngundang orkesan, malah tambah banyak uangnya. Oh, itu yang bahaya. Itu namanya istidraj. Esolak, bahasa Maduranya esolak.
Hakadha. Malah tambah dikasih sama Allah, tambah diperbanyak hartanya, biar tambah banyak dosanya. Hatta idza akhadathu lam yuflithu. Kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang diistidraj sama Allah dibuat lupa, senang sama yang selain Allah, senang sama maksiat pada Allah, kan buat lupa. Ketika sudah waktunya diambil sama Allah, dia dikasih kesempatan untuk taubat kepada Allah. Tiba-tiba matinya kecelakaan. Masih mending, kelihatannya serem. Matinya kecelakaan. Masih ada orang yang tompos ban. Pengkeban sedia. Wow. Masih dibilang kayak gitu. Ada yang matinya biasa. Walaupun banyak maksiatnya, tapi matinya biasa. Bahkan di tengah-tengah anak buahnya kemudian mati. Kata orang-orang, banyak yang hadir di pemakamannya. Ya karena saya nyonggol beri BC, saya mandiin satu orang beri 1 juta. Rebutan senyiram mah. Rebutan yang mau nyiram. Kata untung tak saya rambi. Kata semprot malah. Ala kulli hal, itu kufur nikmat. Kalau bilang dia kafir dengan niat kufur nikmat, maka tidak jadi kafir. Tidak jadi. Tidak jadi kafir. Hakadha. Kalau niatnya saya berkata kepada dia ya kafir, wahai orang kafir, maksudnya orang yang kufur dia orang banyak nikmatnya, dikasih nikmatan yang banyak sama Allah. Hakadha. Dan kita semuanya sebenarnya dalam keadaan orang yang banyak diberi kenikmatan yang seharusnya bersyukur setiap waktunya kepada Allah. Kan di dunia ini ada 2 keadaan. Imma syakir, imma sabir. Keadaan manusia di dunia ini antara 2. 1, keadaan di mana seharusnya dia bersyukur karena dapat nikmat. Yang kedua, keadaan di mana dia seharusnya bersabar karena dapat ujian. Cuma 2 tok di dunia ini, dengan berbagai ribu macam ceritanya. Keadaannya cuma 2, salah satu antara 2. Apakah harus bersyukur atau harus bersabar? Dapat nikmat, syukuri. Dapat ujian, sabari. Sudah itu toh. Dan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, sebenarnya kita semuanya ini fi magamis syukri, ada di magam dalam keadaan yang seharusnya kita selalu bersyukur. Kapanpun itu. Kemudian Habibullah Haddad menyebutkan alasannya. Karena di dalam diri kita saja setiap detiknya ada urat yang seharusnya bergerak dan dia bergerak terus. Kalau diam sebentar, maka kita akan merasakan sakit yang benar-benar sakit. Kemudian dalam diri kita ini ada urat yang seharusnya diam dan dia diam. Tugasnya dia cuma ngelengkapin ruang, diam, tidak boleh gerak dia. Kalau dia gerak sedikit aja, ini sakitnya luar biasa. Biasanya kalau ada yang salah, tempatnya salah, seharusnya ada di kanan, lu ada di kiri, berubah sudah, aduh, namanya kecet. Nggak enak wis. Mau makan ndak enak, mau tidur ndak enak, sembarang sudah.
Kata yang sering kita kelihatan itu, yang sering terjadi itu sakit yang tidak ada di atasnya lagi. Kata orang Arab, la marat la wajah ka waj'isin. Tidak ada sakit yang lebih sakit daripada sakit gigi. Kalau sudah sakit gigi, diam sudah, tidak banyak ngomong. Diam aja gini sudah mending, sudah bagus, sudah hebat. Kadang tidak bisa diam, cuma aduh. Kalau dilihat sama orang tidak apa-apa. Apa buat gigi kok? Sia, ngocor akal. Torkop ayo. Orang sakit gigi dibilang biasa saja. Kata, tidak kelihatan. Sakitnya tidak kelihatan sama orang. Tapi sakitnya kata, tidak ada sakit seperti sakit gigi. Sakit gigi. Kata. Nah, ada yang bilang, ada Ustadz yang lebih sakit. Apa? Sakit hati. Ada. Sakit hati. Orang sakit hati masih bisa jalan-jalan, kadang lupa. Orang sakit hati masih bisa diajak jalan-jalan. Diajak jalan-jalan kemana? Yang penting baru sakit itu, baru sakit hati. Stres gara-gara apa? Rata-rata gara mau kayak laki gara-gara cinta. Apa? Cinta ditolak. Dukun mau bertindak. Ditolak dukun. Nggak mau dukunnya, nggak mau, nggak susah. Stres akhirnya. Ketika sakit hati, ajak jalan-jalan, bawa jalan-jalan, lihat ini pemandangan, apa main, ngobrol sama teman yang rakse, yang lucu, kan ada teman yang lucu itu. Tahu mau ngajeling mana lah gelek lah. Ada kan? Kayak gitu itu ada. Apalagi sampai ngobrol. Ada teman yang konyol-konyol itu. Besar de lau. Kata bawa wis ngobrol sama itu. Hilang. Tapi kalau sakit gigi, coba orang yang sakit gigi pas ajak, ayo ke pantai yuk. Orang sakit gigi ditanya makanan kesukaannya apa es soda gembira apa es Joshua. Pas tiba-tiba bawain es, ini minum. Ngontak pandelikin langsung. Orang sakit gigi. Ala kulli hal, kata Habibullah Haddad, kita ini berada di magam syukri, ada di magam tempat keadaan yang seharusnya selalu bersyukur. Baginda Nabi ngasih contoh yang lebih masuk akal. Kalau itu kan dari segi akal, kan urat nadi di dalam badan tidak kelihatan. Baginda Nabi ngajari kita biar selalu bersyukur itu dengan contoh yang lebih masuk akal. Apa kata baginda Nabi? Man asbaha minkum, siapa yang ketika bangun tidur pagi hari, bangun tidur aminan fi sirbi, aman keluarganya, rumahnya aman, bangun tidur tidak kena banjir, bangun tidur tidak ada gempa, aman rumahnya, keluarganya aman sentosa keluarganya. Aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat. Bukannya bangun tidur terus tiba-tiba ada infus, tiba-tiba ada kabel,
Apalagi ditambah trut jadi kayak robot. Ya kalau sudah tidak bisa nafas, syukuri, benar-benar syukur. Loh, tidak bisa nafas gara-gara apa Ustaz? Banyak. Allah itu tidak butuh kepada sesuatu yang lain di luar badannya kita untuk membuat kita tidak bisa nafas. Tidak butuh. Contoh, keselak. Keselak itu tidak harus sama makanan. Banyak yang keselak gara-gara makanan. Gara-gara makan terlalu cepat, buru-buru, akhirnya sunnahnya itu makan jangan buru-buru. Makan itu dinikmati karena itu termasuk kenikmatan dari Allah. Makan itu dinikmatin. Ambil tempenya, dirasakan. Dari rasa tempe. Alhamdulillah. Lawang minum aja kita sunnahnya diajarin sama baginda Nabi, setiap selesai minum ngucapin alhamdulillah. Minuman pertama, mau minum bismillah. Alhamdulillah. Kedua, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiga, bismillah. Setelah minum, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Wes, sampai arrahmanirrahim. Jak lanjut maliki yaumiddin. Baca Fatihah, awas. Kok ada gitunya Ustadz bacaannya? Iya, memang seperti itulah cara minumnya baginda Nabi. Tegukan pertama, bismillah. Setelah minum, alhamdulillah. Kedua, bismillah. Setelah minum, alhamdulillahirabbil alamin. Tegukan ketiga, mau minum bismillah, setelah minum alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Seperti itu memang minumnya baginda Nabi. Cara minum seperti ini disebutkan dalam kitab Budurus Sa'adah. Dalam kitab Budurus Sa'adah disebutkan cara minumnya baginda Nabi yang seperti ini. Dan dikatakan, siapa yang minumnya sama seperti cara minumnya baginda Nabi seperti ini, maka minumannya akan menjadi obat atas segala penyakit-penyakitnya. Karena semua yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah obat yang menyehatkan badan dan rohani kita. Jiwa dan raga sehat kalau cara hidupnya seperti baginda Nabi. Naam. Hakadha. Baik, balik dalam pembahasan. Kalau mengatakan ya kafir kepada saudaranya, maka salah satunya harus menanggung kekufuran. Jangan mainan kalimat wahai orang kafir kepada saudara muslim. Tidak harus saudara kandung, yang penting dia muslim, dia adalah saudaranya kita. Al muslim akhul muslim. Nah, selanjutnya wakas sukhriyah, ucapan yang menjatuhkan dalam kekufuran, yang menyebabkan kekufuran selanjutnya adalah sukhriyah, mengejek bismin dengan salah satu nama min asma'ihi ta'ala, dari nama-namanya Allah yang maha tinggi. Nama-namanya Allah ada berapa? Ada 99. Walillahil asmaul husna. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha,
maka berdoalah dengan Asmaul Husna. Dari 99 nama Allah itu ada satu yang termasuk Ismullahil A'zam untuk diri kita. Jadi setiap orang itu punya Ismullah Al-A'zam. Apa itu Ismullah Al-A'zam, Ustaz? Khusus satu dari namanya Allah, yang mana kalau anak ini, orang ini berdoa dengan nama Allah tersebut, doa apa aja langsung terjadi waktu itu. Jadi sakti. Jadi orang sakti. Tapi pasti ada caranya pengamalannya. Bukan cuma hanya ngucapin. Kalau hanya ngucapin ya tinggal baca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab. Setelah baca semua Asmaul Husna langsung, ya Allah, PC semiliar. Tapi terus tidak jatuh. Loh, mana tidak jatuh? Bohong berarti. Nah, ada caranya. Dan itu yang dirahasiakan. Kata ulama secara umum, Ismullahil A'zam secara umum bagi umat manusia semuanya, umat muslim, orang Islam, adalah kalimat ya Rabb. Kalimat ya Rabbu, wahai Tuhan. Ya Rabb, ya Rabb, baca 5 kali, maka setelahnya akan dikabulkan doanya sama Allah. Ada lagi yang mengatakan Ismullahil A'zam adalah kalimat ya Allah. Kalimat ya Allah. Ada pembacaan khususnya. Kalau ya Rahman, ya Rahmannya dibaca berapa? Ya Rahim, ya Rahimnya dibaca berapa ratus? Seperti contohnya bulan Rajab. Bulan Rajab ini khusus di bulan Rajab, kata para ulama, ada satu nama Allah yang mana kalau dibaca 141.000 kali, maka orang tersebut keadaannya akan dijadikan lebih baik dari tahun sebelumnya sama Allah. Akan dijadikan lebih baik dari tahun sebelum. Kan yang kita butuh yang penting itu tok. Tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Sudah, yang penting tiap tahun naik aja. Naik. Kalau hidup 10 tahun berarti sudah menjadi lebih baik 10 kali lipat dari 10 tahun sebelumnya. Dan itu adanya di bulan Rajab. Apa itu? Kalimat ya Latif. Dibaca selama bulan Rajab 141.000. Terserah mau 1 kali duduk atau berapa kali duduk. Mau dibagi Ustaz setiap hari, ya hitung sendiri wis. Pokoknya selama bulan Rajab dibacanya 141.000. Maka Allah akan menjadikan hidupnya dia, keadaannya dia lebih baik dari tahun sebelumnya. Hakadha. Nah, tidak boleh ngejek ya dengan salah satu dari asmaullah, dari Asmaul Husna, dari Ismullahnya Allah, namanya Allah yang baik itu semua. Dari 99 itu. Jangan dibuat mainan. Hakadha. Awadihi, atau ngejek kepada janji baiknya Allah. Janji baiknya Allah itu contoh 1, sorga. Sorga itu adalah janji kebaikan terbesar dari Allah. Habib tak? Janji kebaikan yang sangat besar dari Allah namanya sorga. Hakadha. Ayo sholat, berbuat baik sama orang, jangan pernah lelah untuk sabar melaksanakan ketaatan.
karena balasannya adalah sorga. Al jannah mahi balas. Sorga itu tidak gratis. Sorga itu sesuatu yang agung, sesuatu yang maha hebat, maha besar. Sorga itu, setiap makanan yang ada di sorga, contoh apel sorga tidak sama kayak apel di dunia. Apel di sorga itu satu kali gigit langsung heran dengan rasanya. Subhanallah, enaknya. Tidak pernah kelezatan tersebut dirasakan waktu di dunia. Lagi nikmati kayak gitu, tidak kerasa. Saking nikmatnya sampai tidak kerasa. 1 jam, 2 jam, nikmati 1 gigitan. Setelah habis, habis wes. Coba gigit lagi. 2 kali lipat lebih nikmat dari yang sebelumnya. Heran lagi. Ya Allah. Kalau di dunia kita bisa merasakan kenikmatan gimana? Yang tanpa modal tapi merasakan kenikmatan benar-benar yang tidak usah modal. Ketika dalam keadaan sangatlah lapar. Kalau kamu pengen makan nasi tapi nikmat sekali, buat lapar dulu. Salah satu yang disyariatkan sama Allah adalah puasa bulan suci Ramadan. Oh, kalau sudah bulan Ramadan, sudah hampir maghrib, puasa 1 hari. Bau gorengannya tempe. Oh ya Allah. Apalagi sate. Abu. Kalah. Terserah wis semuanya. Kalau dikasih uang, ya kasih uang 100.000. Habisin semua. Wah, habisin untuk persiapan buka. Itu semuanya mau dibeli 100.000. Mele soto, rawon, sate, nasi goreng, 50.000 untuk makanan semua. 50.000-nya untuk minuman semua. Es durian, jus alpukat. Karena lagi sangatlah ngelihat aja nikmat sudah. Ditaruh depannya. Itu yang nikmat kapan? Yang pertama kali. Yang paling nikmat adalah yang pertama kali. Walaupun yang diambil adalah air putih, itu yang paling nikmat. Tidak ada es, tidak ada apa. Sudah puasa, lapar, pedih. Puasa pertama kali, wah, itu paling perih perut biasanya. Masih belum terbiasa. Pas minum air putih, ya Allah, alhamdulillah, 1 gelas dihabisin. Setelah habis minum es durian adalah nikmat sudah. Itu yang tanpa modal. Mau merasakan kenikmatannya Allah yang tanpa modal, caranya ketika makan sesuatu dalam keadaan sangatlah lapar. Tapi kalau di sorga enggak ada. Rasa lapar itu enggak ada. Yang ada cuma kenikmatan. Dan enggak ada kenyang. Enggak ada di sorga itu kenyang. Kalau di dunia ada. Sukanya apa? Martabak. Sukanya martabak. Beli martabak yang harga 100.000. Oh, langsung. Mau dihabisin semua. Dapat martabak 100.000 itu, ambillah yang harganya 30.000-an. Dapat 3. Paling habisnya 1 bungkus setengah. Tidak mungkin 3 bungkus dihabisin semuanya. Sudah kan? Sate. Beli langsung 100.000. Sama nasinya harus habis. Paling makan habis 2 piring, 3 piring satenya. Ayo tada. Wes lah, seporan lah. Karena kan tidak bisa. Kalau di surga, tidak ada.
hatta satenya setengah pondok dihabisin ketotok. Surga. Kata. Nah, itu salah satu janjinya Allah. Kata. Itu jannah. Janjinya Allah adalah surga. Yang kedua janjinya Allah adalah as-sawab, pahala dari Allah. Balasan kebaikan dari Allah. Bermacam-macam. Allah kalau sudah balas kebaikan itu bermacam-macam kebaikan. Kata, jangan ngejek sama itu. Janjinya Allah. Awa'idihi, atau ngejek kepada ancamannya Allah. Kebalikannya dari surga apa? Neraka. Neraka. Boh. Kan karagun apoy. Kan karagun apoy. Dikira api seperti biasa. Awong lava aja. Coba lihat. Sama api yang dari Gunung Merapi itu aja. Yang kena korban, kena lewatin cuma dilewatin, habis itu hilang. Yang kena lewat aja. Saking panasnya, itu langsung jadi kayak batu, berubah jadi batu. Kalau disentuh, langsung hancur. Saking panasnya. Hakadha. Mimman la yakfa alaihi nisbatu dzalik ilaihi subhanahu wa ta'ala. Dan apapun yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai berani mengejeknya. Hakadha. Seperti apa contohnya? Satu aja, terakhir. Banyak ininya, satu aja, terakhir. Banyak ini contoh. Allah subhanahu dengan kada seperti ini. Perintahkan aku untuk sholat duha, af'alhu, saya tidak akan melaksanakan. Perintahnya ini termasuk perkataan yang banyak, yang dari perkataan ini banyak. Selesai, artinya aja masih hakadha. Lau sharatil qiblah fi jihati kadza, atau contohnya lagi, jika kiblat berubah atau pindah di arah sini, masalah itu ilaiha, saya tidak mau sholat ngadep itu. Loh, sudah jelas-jelas dibilang pindah kok. Zaman Nabi pertama sholat itu ngadep ke Baitul Maqdis. Cuma kemudian sama Allah diperintah pindah lagi ngadep karena baginda Nabi yang ngadep terus ke Allah. Ngadep ke Allah, ngarep. Akhirnya Allah tahu, ya tahu kalau ente pengen. Ya sudah, sekarang ngadep ke Ka'bah. Waktu itu baginda Nabi lagi sholat sama sahabat. Lagi sholat. Di pertengahan sholat langsung ada wahyu dari Allah. Sekarang pindah. Kiblatnya bukan Baitul Maqdis, ke Ka'bah. Langsung baginda Nabi pindah. Hop. Para sahabat ngeliat kayak gitu, sama pindah juga. Para sahabat itu hebatnya, ndak ngomong apa-apa, ndak komen. Apapun yang dilakukan oleh baginda Nabi langsung langsung no comment. Langsung pindah. Hadap Ka'bah. Masjid itu yang dijadikan sholat sama baginda Nabi pertamanya ke Baitul Maqdis, kemudian langsung pindah pertengahan sholat ke Ka'bah, disebut dengan Masjid Qiblatain. Masjid dua Hakadha. Masjid di Madinah yang pernah disujuti oleh baginda Nabi ada 46 masjid. Jadi kalau kalian salah satu di antara kalian atau semuanya nyampe ke Madinah, maka jangan sampai ketinggalan dapat rezeki bisa berkali-kali
Jangan sampai ketinggalan untuk datang ke 46 masjid yang pernah disujuti oleh baginda Nabi. Karena tempat yang pernah disujuti, disolati oleh baginda Nabi adalah tempat mustajab. Doa apapun di sana akan dikabulkan oleh Allah. Kata kan tempat itu menjadi mulia salah satunya karena siapa yang pernah ada di sana. Rumahnya wali itu mulia karena kenapa? Pernah ditempati wali. Kok bisa, Ustadz? Ya, karena seorang wali itu selalu ingat sama Allah. Tempat yang dibuat ingat Allah akan menjadi tempat yang mulia. Kata. Atau masih banyak ataunya. Contoh-contoh dari Imam Nawawi di sini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga dijaga dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan dikasih taufik untuk bisa melaksanakan semua yang disukai oleh Allah sehingga menjadi orang yang dicintai oleh Allah, orang yang baik di sisi Allah, bisa meninggal dalam keadaan baik di sisinya Allah dan ngadep dalam keadaan baik dan kepada Allah. Ya Allah bitaufiq hatta nafiq wa nalhaq khairar rafiq bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa qarabat lana bi dinina ma'ani tuqti'uta wa zaka. Rabbi wa'ina wa rabbi kulli ma tatati kulli wa bina karama wa suci'u lana darima wa biladiyya ulama nazara Rabbana waslih lana kulla su'un wa akrah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana la asrafna wa tub alaina tauba tasl li kulli hawba wa zullana awrati wa aminir waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ali wal ihwani wa sairil wa kulli dhi mahabbah بالمصطفى رسولي نهضى بكل بالمصطفى رسولي نهضى بكل بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد تاسيس ربي والحمد لله بالبدء والتناهي من كثيرا دائما أبدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ayo, tasyaruflah. Dari kelas siapa ini? Tidak paham? Tidak? Ya. Liv, liatin ya. Kalau Zahra sudah pulang, suruh langsung ke sini. Nah, Faiz.
Masya Allah, jazakumullah khair. Semoga Allah yang membalas dengan sebaik-baik balasan yang sudah bergabung, yang sudah menyimak, memberi hadiah, like, share. Jazakumullah khair. Insyaallah sudah selesai kajian kitabnya. Santai sambil nunggu ada ini yang pulang dari TPQ. Mungkin ada yang mau tanya-tanya, silahkan, dipersilahkan. Bawarith ini siapa ya? Alumni kan ya? MP Gold. Salam kenal. Siapa MP Gold ini? Insyaallah. Afan Ustadz telat. Siapa? Bawarit ini siapa? Ana tah? Siapa? Ani atau siapa? Nam. Waalaikumsalam. Buka kitab guys. Ayo. Langsung wis. Langsung sudah. Terjemah Al-Ibanah wal Ifadah. Naam. Kitab bahasa Arabnya sudah ada, Al-Ibanah wal Ifadah, penjelasan tentang haid lengkap. Ini terjemahannya. Nah itu apa guys? Mukatabat Imam Haddad, surat menyuratnya Imam Haddad dan syarah ainiyah. Langsung buka wis. Sudah nak. Bawarith hari Senin pokoknya jam 4. Sudah lihat wis, jam 4 lewat 5. Ustaz biasanya nyampe untuk baca doa itu jam 4. Terus terjemahin kitab masih. Kalau pegang kitabnya langsung terjemahin dari rumah. Insyaallah jazakumullah khair. Insyaallah jazakumullah khair. Semoga Allah yang membalas dengan balasan sebaik-baiknya saudara MP Gold. Siapa ya MP Gold ini? Siapa panjenengan? Di mana tidak pernah live Ustaz? Live Ustaz. Tinggalan cuma paling. Oh, anu ya. Siapa ini? Di sini dekat ya. Munif Madura. Munif Madura tak? Iya kan? Ingat Gesan? Munif ya? Iya tak? Bener tak? Munif Madura. Alumni. Munif alumni Banat Ustaz. Loh. Oh, Munif alumni Banat. Oh, Masya Allah. Naam. Muhammad Fahmi ini Fahmi Tambak Rejo. Iya tak? Munif Pelalangan Ustaz. Oh, naam. Iya alumni Banin kan? Anak Pelalangan. Iya nak? Iya. Thank you Ustaz. Masya Allah. Naam Fahmi. Ini lagi sama adiknya. Buka kitab sama Gaisan. Bagian jaga maktabah sekarang, perpustakaan. Insyaallah. Khidmah. Gantinya Fahmi ini fil khidmah. Insyaallah. Naam. Oke guys, coba lihat kitabnya. Naam. Yang tidak punya kitab dan pengen baca-baca kitab, tidak apa-apa, datang ke Pondok Al-Mawarith. Yang tidak memiliki kitab atau referensi fikih atau hadis atau yang lainnya lagi butuh, silahkan datang ke Pondok Al-Mawarith. Izin ke Ustadz Solihin untuk masuk ke maktabah. Baca di maktabah sudah enak kok, di maktabah sudah ada AC-nya. Enak sambil baca sambil ASEAN.
Yang penting cek ketidungan tidur. Mukatabat Al-Imam Al-Haddad. Naam. Alhamdulillah. Insyaallah kita sekarang sedang punya tugas. Ustaz dapat tugas dari Habib untuk beli kitab-kitab yang dibutuhkan oleh santri. Mungkin ada usulan atau apa, atau mungkin bantuan, silahkan. Insyaallah. Naam. Kelas yang Darul Hawi. Acip kan guys? Tak kecewakan. Hard cover. Tapi tidak jelas momonya. Jelas lah nak. Tak jelas. Naam. Alas guesan ya. Acip. Ada lagi? Oh ini guys. Kak guys. Ini nak. Minum. Ya awak Permen, beli permen ya. Itu uang cici potong. Iya ya. Nah, halas ya. Coba lihat. Ini kalau tidak salah Ustaz beli yang lengkap sama bahasa Arabnya. Dah kan? Lengkap sama bahasa Arabnya, sampingnya bahasa Indonesianya. Al-Ibanah wal Ifadhah. Bahasan tentang haid lengkap. Habib hidupin. Hafizan. Naam. Ya khair. Naam acip bes. Ya khair. Terima kasih semua yang telah bergabung. Insyaallah ketemu lagi di live berikutnya. Insyaallah Ustaz usaha Sabtu pagi kajian Risalah Jamiah Ustaz live jam 7, dan juga di Banat semoga ada lowbat HP-nya, insyaallah juga live kajian fikih di Banat. Kalau hari Sabtu itu jam 11 baru berangkat ke Banat, jam 11.10 baru live. Hari Senin juga insyaallah live mulai dari jam 9:30 jam 9:30 insyaallah live. Dan hari Selasa bab tentang masalah pernikahan, insyaallah juga tak usahain live di Banat. Selasa kalau di Banat itu, kalau di Banin setiap pagi ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa tiap pagi jam 7. Kalau di Banat hari Senin sama Selasa yang jam 9:30. Ketemu lagi. Barakallahu fikum. Semoga berkah semuanya, berkah hidupnya, berkah gerakannya, berkah diamnya, berkah keluarganya, berkah hartanya, berkah semuanya. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.